sudah bisa dipastikan. Bukan Vietnam atau Thailand calon lawan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U23 2025, tapi tim lemah ini. Perlu diketahui, kemenangan tipis timnas Indonesia U23 atas Filipina membuat anak didik Gerald Van den Burg makin dekat dengan babak semifinal. Timnas Indonesia U23 kini punya koleksi 6 poin di tangan. Artinya, skuad Garuda unggul 3 angka atas Filipina dan Malaysia yang baru mengantongi 3 pion dari 2 laga. Kondisi tersebut membuat timnas Indonesia U23 hanya tinggal butuh hasil imbang lawan Malaysia untuk bisa lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Hasil imbang lawan Malaysia bakal membuat pasukan Garuda Muda mengantongi 7 poin di klasemen akhir. Catatan poin itu tidak akan mungkin dikejar oleh Filipina meski mereka menang atas Brunei di laga terakhir. Bila menang lawan Brunei, poin maksimal Filipina hanya akan menjadi 6 angka. Dalam format Piala AFF U23 2. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan informasi 2025 hanya juara grup yang sudah memastikan diri lolos langsung ke semifinal. Total ada 3 grup yang berarti ada 3 negara yang bakal memastikan diri lolos ke semifinal. Sedangkan 1 slot lainnya akan jadi milik runner-up terbaik. Pertandingan terakhir fase grup timnas Indonesia U23 melawan Malaysia digelar pada Senin 21 Juli 2025 di Stadion Gelora Bung Karno. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit dan penuh drama. Mengingat riwayat persaingan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, dapat dipastikan laga nanti tidak akan membosankan. Tuan rumah tentu ingin menjaga harga diri, sementara lawannya berburu kemenangan demi bisa menghindari cemoohan supporter tuan rumah. Terlepas dari itu, satu kaki Indonesia sudah menapak di partai semifinal. Lantas, siapa lawan yang akan dihadapi itulah yang penting. Jika mengacu pada regulasi Piala AFF U23 tahun ini, juara grup A akan bertemu peringkat kedua terbaik babak penyisihan grup Piala AFF U23 2025. Artinya, jika timnas Indonesia U23 keluar sebagai juara grup A, maka Jens Raven dan kawan-kawan dipastikan akan terhindar dari lawan berat di semifinal, yakni Thailand dan Vietnam. Dan menariknya, hal itu memungkinkan timnas Indonesia U23 bertemu lawan yang sebelumnya dikalahkan, yakni Filipina. Saat ini ada 3 tim yang masuk ke dalam klasemen peringkat kedua terbaik. Filipina memimpin dengan raihan 3 poin. Timor Leste di peringkat kedua klasemen runner-up terbaik, disusul Kamboja di peringkat terakhir. Namun, Timor Leste baru saja mengalami kekalahan telak 4-0 saat bersua Thailand pada Sabtu, 19 Juli 2025. Dengan kondisi seperti ini, langkah Filipina melaju ke semifinal lebih terbuka lebar, mengingat Young Astros akan bersua tim lemah, Brunei Darussalam di laga terakhir. Dan jika skenario ini berjalan sesuai rencana Filipina, maka tim tersebut dipastikan akan menantang timnas Indonesia U23 di semifinal. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, menegaskan bahwa timnya siap melawan siapapun, yang penting juara. Van den Burg mengatakan bahwa ia tak masalah timnas Indonesia U23 bertemu Vietnam, Thailand, atau siapa saja di semifinal. Ia pun tak gentar menghadapi nama besar Thailand yang sudah langganan juara. Untuk saya pribadi, tim kami ikut turnamen ini dengan ekspektasi juara. Enggak masalah kami melawan siapapun, baik itu Vietnam, Thailand, atau lainnya. Kami datang ke turnamen ini dan ingin juara, kata Van den Burg dalam sesi konferensi pers di Jakarta Selasa lalu. Saya baru sebagai pelatih Indonesia U23, tapi saya pribadi merasa percaya bahwa tim saya ini punya banyak kualitas. Saya menilai mereka bisa kompetitif di turnamen ini, ucapnya. Sementara itu, setelah melihat langsung kekuatan timnas Indonesia U23, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, tetap sesumbar timnya akan juara Piala AFF U23 2025. Sesumbar tersebut diucapkan Kim Sang-sik setelah Vietnam menundukkan Laos 3-0 dalam laga grup B Piala AFF U23 2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Ya, usai kemenangan tersebut,
Kim Sang-sik bicara soal kekuatan timnas U23 Indonesia. Kim Sang-sik mengakui sudah menyaksikan langsung bagaimana permainan timnas U23 Indonesia. Ia mengatakan bahwa armada Gerald Vandenberg memang kuat, tetapi masih banyak kekurangan. Saya melihat langsung laga Indonesia di grup A Piala AFF U33. Memang mereka adalah tim yang kuat, tapi kami yakin kami lebih kuat. Kami lihat apakah nanti akan bertemu Indonesia, kami baru memainkan satu pertandingan, tegas Kim. Tapi tak peduli siapapun lawan kami nanti, kami harus fokus, karena target kami adalah ke final dan memenangkan turnamen, tambah pelatih Vietnam tersebut. Sementara itu, kritik tajam muncul dari media Vietnam menyusul permainan buruk anak asuh Kim Sang-sik meskipun baru saja mengalahkan Laos dengan skor telak. Salah satu media terkemuka, Vietnam News, menilai kemenangan ini bukan tolak ukur bahwa mereka kini lebih baik dari timnas Indonesia U23, tetapi lebih kepada peringatan bahwa Vietnam kini tertinggal dari rivalnya di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia dan Malaysia. Dalam ulasannya, media tersebut menyoroti sikap tertutup Federasi Sepak Bola Vietnam terhadap tren pemain keturunan. Dibandingkan Malaysia dan Indonesia yang dinilai sudah berani membuka diri untuk mengakomodasi pemain diaspora, Vietnam dinilai masih terlalu terpaku pada tradisi. Vietnam News menyebutkan bahwa era sepak bola modern tidak lagi berfokus pada kemurnian garis keturunan, melainkan pada visi, keberanian, dan kesiapan beradaptasi dengan zaman. Media itu juga menyoroti langkah maju yang dilakukan PSSI dan Federasi Sepak Bola Malaysia (FKM) dalam mencari dan mengintegrasikan pemain keturunan ke dalam skuad mereka. PSSI disebut telah aktif menjaring bakat diaspora dari Belanda, Inggris, dan Belgia. Hingga saat ini, Indonesia telah memanggil 36 pemain keturunan, sementara Malaysia tercatat memiliki 25 pemain diaspora. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Vietnam yang baru memiliki 5 pemain keturunan sepanjang sejarah sepak bolanya. Dalam artikel tersebut, Vietnam News bahkan memberikan refleksi mendalam bahwa sepak bola kini bergerak menuju arah yang lebih global. Perbedaan warna kulit atau asal-usul tidak lagi menjadi penghalang, karena yang terpenting adalah niat dan dedikasi untuk membela negara yang dipilih. Sementara itu, kehadiran pemain keturunan telah menjadi angin segar yang menghidupkan kembali gairah sepak bola Indonesia. Pemain keturunan atau pemain naturalisasi adalah individu yang memiliki darah keturunan Indonesia namun lahir dan besar di luar negeri. Dengan keterampilan dan pengalaman yang mereka peroleh di negara asal, pemain keturunan yang dimaksud mampu memperkuat skuad timnas Indonesia dan meningkatkan prestasi sepak bola secara keseluruhan.